Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kali ini akan menjelaskan sejarah dari tokoh filsafat yaitu Thales dari Yunani. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aini Era Hanifah. Saya Citranta Rajida Gozala. Saya Mera Angelika Putri. Dan saya Nashwaul Salsabila. Yang pertama yaitu Thales adalah seorang filsuf yang lahir antara tahun 624 sampai 625 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 547 sampai 546 sebelum Masehi. Ia dimasukkan ke dalam tradisi filsafat Ionian, mazhab Filetos dan filsafat alam. Ia memiliki minat utama dalam etika, metafisika, matematika, dan astronomi. Selain itu, ia pula memiliki gagasan penting yakni air adalah prinsip dasar segala sesuatu dan teorema Thales. Thales mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir metodologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kejahatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos melainkan pada rasio manusia heptasopori, yaitu Aristoteles diberi gelar filsuf pertama. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersama dengan Anaximandros dan Anaximenes, Thales digolongkan ke dalam mazhab Filetos. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cut Konsa. Lalu selanjutnya, Thales tidak mengenalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam atau natural philosophy. Lalu ada riwayat hidup tentang Thales. Thales lahir di kota Miletus yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Situasi Miletos yang makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu. Hal itu merupakan awal dari kegiatan berfilsafat sehingga tidak mengherankan bahwa para filsuf Yunani pertama dilahirkan di tempat ini. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir, dan di Mesir, Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Ia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Selain itu, ia juga dapat mengukur jauhnya kapal di laut dari pantai. Kemudian, memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang di dunia sejak tahun 747 sebelum Masehi. Di dalam bidang politik, Thales pernah menjadi penasihat militer dan teknik dari Raja Croesus di Lydia. Selain itu, dia juga pernah menjadi penasihat politik bagi 12 kolonel. Selanjutnya adalah pemikiran Thales, yaitu air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar atau dalam bahasa Yunani arche, segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, yaitu padat, cair, dan gas, tanpa menjadi berkurang. Selain itu, ia juga mengemukakan pendapat bahwa bumi terletak di atas air. Bumi
Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Pandangan tentang jiwa, Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut hilezoisme. Argumentasi Thales terhadap didasarkan pada magnet yang dikatakan menjadi dua karena mampu menggerakkan besi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Naswa. Selanjutnya, kenapa sih Thales bisa lebih dikenal lagi oleh banyak orang? Ternyata di dalam geometri, Thales dikenal karena menyumbangkan apa yang disebut dengan teorema Thales. Kendati belum tentu seluruhnya merupakan buah pikiran aslinya. Teorema Thales berisi tentang sebuah sudut siku-siku yang didapat dari garis yang ditarik dari diameter sebuah lingkaran. Selain itu, ada pula penjelasan tentang dua buah garis yang terdapat dalam sebuah segitiga yang menghasilkan beberapa hasil yang sama. Kalian dapat membacanya dari Thales, filsuf penggagas teori segitiga. Lalu, ada pandangan politik. Berdasarkan catatan Herodotus, Thales pernah memberikan nasihat kepada orang-orang Ionia yang sedang terancam oleh serangan dari kerajaan Persia pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Thales menyarankan orang-orang Ionia untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi bersama di kota Theos yang memiliki posisi sentral di seluruh Ionia. Di dalam sistem tersebut, kota-kota lain di Ionia dapat dianggap seperti distrik dari keseluruhan sistem pemerintahan Ionia. Dengan demikian, Ionia telah menjadi sebuah polis yang bersatu dan tersentralisasi. Kalian bisa membacanya di Wikipedia. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.